Pernah dengar tentang buku yang katanya bisa memanggil kekuatan gelap? Buku yang bahkan disebut-sebut sebagai buku paling mengerikan yang pernah ada? Yap, kita sedang membicarakan Necronomicon. Gimana ceritanya si buku ini bisa jadi semisterius dan semenakutkan ini? Stay tuned, karena kita akan kupas tuntas di video ini. Selamat datang di channel kami, Penulis Sejarah. Kalau kamu baru pertama kali mampir di sini, jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan konten seru lainnya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Necronomicon, buku yang sering banget disebut-sebut di film, game, dan novel horor. Yuk, langsung aja kita mulai. Necronomicon ini pertama kali disebut oleh H.P. Lovecraft, seorang penulis horor terkenal di awal abad 20. Lovecraft adalah salah satu penulis yang sangat berpengaruh dalam genre horor, dan dia menciptakan banyak elemen yang kini menjadi dasar dari cerita-cerita horor modern. Necronomicon sendiri muncul dalam berbagai cerita Lovecraft, pertama kali disebut dalam ceritanya yang berjudul The Hound pada tahun 1924. Dalam mitologi yang diciptakan Lovecraft, Necronomicon adalah sebuah buku kuno yang sangat berbahaya. Buku ini dipercaya berisi ilmu hitam, mantra, dan ritual yang dapat digunakan untuk memanggil makhluk-makhluk dari dimensi lain atau bahkan membangkitkan orang mati. Menurut Lovecraft, Necronomicon ditulis oleh seorang penyihir Arab bernama Abdul Al-Hazred pada abad ke-8. Al-Hazred adalah seorang penyair gila yang menghabiskan waktu bertahun-tahun menjelajahi reruntuhan kuno dan mempelajari seni gelap. Dia konon menulis Necronomicon setelah mendapatkan wahyu mengerikan dari entitas misterius di padang gurun. Buku ini awalnya diberi judul Al-Azif, yang merujuk pada suara serangga gurun yang dikaitkan dengan setan. Necronomicon disebut-sebut berisi pengetahuan terlarang tentang makhluk-makhluk kosmik yang disebut sebagai The Great Old Ones. Di dalamnya, terdapat petunjuk bagaimana cara memanggil mereka, berkomunikasi dengan mereka, dan bahkan menundukkan mereka untuk mendapatkan kekuatan. Namun, semua itu tidak datang tanpa harga. Banyak karakter dalam cerita Lovecraft yang terjerumus dalam kegilaan atau kematian setelah mencoba memanfaatkan kekuatan buku ini. Setelah ditulis, Necronomicon diyakini tersebar ke berbagai penjuru dunia. Beberapa salinan buku ini konon diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan Latin, dan tersembunyi di perpustakaan-perpustakaan kuno yang sangat rahasia. Salah satu terjemahan paling terkenal adalah oleh Theodorus Philetas pada abad ke-10 dan oleh Olaus Wormius pada abad ke-13. Bagi Lovecraft, Necronomicon adalah simbol dari ketidakberdayaan manusia di hadapan kekuatan kosmik yang tak bisa dipahami. Buku ini menjadi metafora tentang bagaimana pengetahuan yang terlalu mendalam atau terlalu berbahaya bisa menghancurkan mereka yang mencoba menggali terlalu dalam. Jadi, meskipun Necronomicon hanya fiksi, pengaruhnya dalam dunia horor sangat nyata. Buku ini telah menjadi ikon dalam cerita-cerita seram dan terus memicu imajinasi banyak orang hingga hari ini. Necronomicon bukan hanya sekadar buku, tapi juga simbol dari kekuatan gelap yang sangat besar dan mengerikan. Dalam mitologi H.P. Lovecraft, buku ini dipenuhi dengan pengetahuan terlarang yang bisa membawa bencana bagi siapa saja yang membacanya. Banyak cerita dan legenda yang mengatakan bahwa siapa saja yang membaca buku ini akan terjerumus ke dalam kegilaan, atau bahkan kematian. Ketakutan ini membuat Necronomicon menjadi salah satu elemen paling menakutkan dalam cerita horor. Di dalam buku Necronomicon, terdapat berbagai macam ritual dan mantra yang dirancang untuk memanggil makhluk-makhluk dari dimensi lain, yang dikenal sebagai The Great Old Ones. Makhluk-makhluk ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan tidak dapat dipahami oleh akal manusia. Salah satu makhluk yang paling terkenal adalah Cthulhu, dewa kuno dengan bentuk menyerupai gurita raksasa yang tertidur di dasar laut. Melalui Necronomicon, manusia bisa mencoba berkomunikasi dengan Cthulhu dan makhluk-makhluk sejenisnya, namun risiko yang dihadapi sangatlah besar. Salah satu contoh paling terkenal adalah dalam film The Evil Dead. Dalam film ini, Necronomicon, yang disebut Necronomicon Ex Mortis, menjadi pusat dari semua teror yang terjadi. Buku ini ditemukan oleh sekelompok teman yang sedang berlibur di sebuah kabin terpencil. Ketika mereka secara tidak sengaja membaca mantra dari buku ini, mereka membangkitkan kekuatan jahat yang kemudian mulai menghantui dan membunuh mereka satu persatu. The Evil Dead menggambarkan Necronomicon sebagai buku yang terbuat dari kulit manusia dan ditulis dengan darah. Buku ini memiliki aura yang sangat jahat dan dapat mempengaruhi pikiran orang yang membacanya, membuat mereka melakukan tindakan-tindakan yang mengerikan. Film ini berhasil mengeksekusi konsep Necronomicon dengan sangat baik, sehingga buku ini menjadi salah satu elemen paling ikonik dalam film horor. Selain
The Evil Dead. Necronomicon juga muncul dalam berbagai karya lainnya seperti serial TV, Supernatural, game, Call of Cthulhu, dan banyak novel serta komik horor. Pengaruhnya dalam membentuk genre horor modern tidak bisa diabaikan. Necronomicon telah menjadi simbol dari ketakutan yang mendalam terhadap hal-hal yang tidak diketahui dan kekuatan-kekuatan gelap yang berada di luar kendali manusia. Dalam dunia nyata, meskipun Necronomicon adalah fiksi, banyak orang yang terobsesi dengan ide tentang buku ini. Beberapa penulis bahkan membuat versi palsu dari Necronomicon, yang kemudian diterbitkan dan dijual. Versi-versi ini mencoba untuk meniru gaya Lovecraft dan menambahkan elemen-elemen baru ke dalam mitologi buku ini. Namun, penting untuk diingat bahwa Necronomicon yang asli, seperti yang digambarkan oleh Lovecraft, tidak pernah ada dan hanyalah hasil dari imajinasi seorang penulis yang sangat kreatif. Secara keseluruhan, Necronomicon adalah contoh yang sempurna dari bagaimana sebuah elemen fiksi dapat memiliki dampak yang sangat besar dalam dunia nyata. Buku ini telah menjadi ikon dalam cerita horor dan terus memicu imajinasi banyak orang hingga hari ini. Baik sebagai simbol dari kekuatan gelap atau sebagai alat naratif untuk menambah ketegangan, Necronomicon akan selalu menjadi bagian penting dari genre horor. Pertanyaan besar yang sering muncul adalah, apakah Necronomicon benar-benar ada? Pertanyaan ini terus membayangi para penggemar horor dan para peneliti sastra selama bertahun-tahun. Menurut banyak ahli dan sejarawan sastra, Necronomicon sebenarnya hanya fiksi belaka, sebuah ciptaan imajinasi H.P. Lovecraft yang sangat kreatif. Lovecraft sendiri menegaskan bahwa buku ini tidak pernah ada di dunia nyata dan hanya merupakan bagian dari mitos yang dia ciptakan untuk menambah kedalaman dan ketakutan dalam cerita-ceritanya. Namun, meskipun Lovecraft sudah menjelaskan bahwa Necronomicon adalah hasil kreasinya, masih banyak orang yang percaya bahwa buku ini benar-benar ada dan disembunyikan di suatu tempat yang sangat rahasia. Ada teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa Necronomicon disembunyikan oleh kelompok rahasia atau ada di dalam perpustakaan kuno yang tidak bisa diakses oleh publik. Beberapa bahkan percaya bahwa salinan buku ini ada di bawah tanah atau di lokasi-lokasi terpencil yang tidak terjangkau oleh manusia biasa. Yang menarik adalah bagaimana popularitas Necronomicon membuat beberapa orang mencoba membuat versi palsu dari buku ini. Ada beberapa edisi Necronomicon yang diterbitkan dan dijual, yang mengklaim sebagai salinan asli dari buku yang ditulis oleh Abdul Al-Hazred. Salah satu contoh paling terkenal adalah The Simon Necronomicon, yang diterbitkan pada tahun 1977 oleh seseorang yang dikenal dengan nama samaran Simon. Buku ini mengklaim sebagai terjemahan dari teks asli yang ditemukan, namun banyak yang meragukan keasliannya dan menganggapnya sebagai salah satu hoax terbesar dalam dunia penerbitan. Pada akhirnya, meskipun Necronomicon kemungkinan besar hanyalah fiksi, dampaknya dalam budaya populer dan dunia horor sangat nyata. Buku ini berhasil menciptakan ketakutan dan rasa penasaran yang terus hidup di antara para penggemar. Apakah Necronomicon benar-benar ada atau tidak? Buku ini telah menjadi legenda yang terus menginspirasi cerita-cerita horor dan menjadi simbol dari kekuatan gelap dan pengetahuan terlarang. Jadi, apakah Necronomicon itu fakta atau fiksi? Itu semua tergantung dari sudut pandang kita. Yang jelas, buku ini telah menjadi ikon dalam dunia horor dan akan terus menjadi bahan diskusi dan spekulasi di kalangan penggemar. Apa pendapat kalian tentang Necronomicon? Apakah kalian percaya kalau buku ini benar-benar ada atau hanya mitos belaka? Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian yang suka cerita horor, dan pastinya subscribe buat konten menarik lainnya. Tuliskan juga di kolom komentar, buku atau topik horor apalagi yang ingin kalian bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.